MK47, senjata api berkaliber besar baru untuk jarak menengah dekat, dapat mengeliminasi armor berat dalam 4 detik dan armor berani dalam 3 detik. Pengaturan senjata ini sangat unik, sehingga belum ada panduan pengaturan yang benar di seluruh jaringan. Dan video ini akan mengungkap panduan pengaturan MK47 yang benar untuk Anda. Pertama, MK47 memiliki logika penyesuaian senjata yang sepenuhnya baru, dan lintasan berbentuk S serta stabilitas bidikan yang sangat buruk juga sangat membatasi metode penyesuaiannya. Bahkan jika Anda menerapkan modifikasi rekayasa yang paling stabil, Phantom Leapfrog, dan 2 komponen tenaga single. Hasil akhir dari kekuatan recoil tetap rata-rata dan stabilitas bidikan tidak ada, ia tetap melayang. Satu-satunya cara penyesuaian yang benar untuk senjata ini adalah dengan menumpuk komponen yang memberikan kontrol kekuatan recoil yang sebenarnya. MK47 mengadopsi nilai perhitungan kekuatan recoil baru, dibandingkan dengan senjata lain dengan nilai perhitungan kekuatan recoil 20 poin yang sama. MK47 dapat mengurangi 37% kekuatan recoil dan 17% stabilitas bidikan, lebih tinggi dari senjata normal. Langsung saja kita lihat perbandingannya, paket penuh serangan vs paket penuh khas, keduanya tidak memiliki perbedaan signifikan dalam kecepatan penanganan dan bidikan. Kekuatan recoil dari paket penuh khas jelas lebih tinggi daripada modifikasi serangan, terutama dalam hal stabilitas bidikan, yang jauh lebih unggul. Ini dapat sangat meredakan masalah kekuatan recoil miring dan kiri kanan MK47. Selanjutnya, perkenalan singkat dan cepat tentang kekuatan serta kelebihan dan kekurangan MK47. Kekuatan paket penuh senjata ini berada di urutan terbawah kelas S, diposisikan sebagai senapan berkaliber besar, jarak menengah dekat. Jumlah tembakan mematikan yang stabil dalam jangkauan adalah 4-6 tembakan, sedikit lebih unggul dari M7 dan M14 yang 4-7 tembakan. Namun, ini adalah satu-satunya keunggulan. Dalam data teoritis, dalam prakteknya, dalam banyak kasus, jumlah tembakan mematikan akan sama dengan M7. Namun demikian, M7 lebih stabil, laju tembaknya lebih cepat, jangkauannya lebih jauh, terlebih lagi, bahkan, dengan paket penuh yang paling stabil, MK47 masih mudah melayang di bagian ekstrim. Belum lagi laju tembak MK47 adalah 625. Jadi, secara keseluruhan, senjata ini tidak begitu direkomendasikan. Dan, dalam kebanyakan kasus sedikit di bawah M7. Berikut adalah skema modifikasi dan panduan pertempuran. Ada 3 versi yang kami sediakan kali ini, yaitu versi stabil paket penuh dan versi standar paket penuh. Karena modifikasi AR Monster agak mahal, kami juga menyiapkan versi Phantom Leapfrog yang lebih murah lebih dari 200.000. Ketiga versi ini pada dasarnya dapat dikuasai oleh siapa saja. Versi stabil bahkan dapat menembus 150 meter tanpa masalah. Mari kita mulai pertempuran sebenarnya. Pertandingan pertama dimainkan di penjara pasang surut. Lupa membawa obat penghilang rasa sakit? Tidak masalah, nanti kita berbagi obat penghilang rasa sakit, rekan satu tim. Peta penjara ini memiliki maksimal 21 pemain. Dalam satu pertandingan, Anda dapat bertemu lebih dari selusin musuh. Rekan satu tim langsung melempar 2 bom pembakar untuk menangkap mereka. Gunakan drone untuk mengkonfirmasi posisi, bersiap untuk menyerang. Kedua orang ini pusing. Akhirnya, musuh ini tertangkap oleh kucing kecil. Orang ini mengambil singa iblis. Namun, dari gelombang ini, Anda juga dapat melihat perbedaan antara DDK dan MT. Setelah mengisi status, datang lagi satu tim. Kali ini saya ingin panah menunjukkan kekuatannya, tetapi rekan satu tim menakuti mereka semua dengan satu rudal. Jika mereka tidak datang, mari kita ambil dulu tasnya. Sial, kamu mengganggu saya mengambil tasnya. Peta penjara ini bisa sangat berbahaya. Jika kita berdua menyerang gelombang ini, dan satu lagi jatuh, dan ada tim di belakang, kita tidak bisa melanjutkan. Jadi biarkan rekan satu tim menarik mereka terlebih dahulu. Bagaimana kalau menarik dulu? Bagaimana kalau menarik dulu? Lawan juga menarik orang. Biar saya yang maju. Orang ini adalah MT yang menggunakan singa iblis untuk menggertak. Sebenarnya, ini juga bisa dimainkan, tetapi topik video kali ini adalah metode penyesuaian standar. Jadi, tidak diajarkan. Saya mendengar seseorang berenang di air, saya tidak akan mengambil tas di sini, langsung keluar untuk mengejar dan membunuh. Bos, gelombang ini diserang habis-habisan oleh saudara bayangan, bahkan pelindungnya hancur. Orang-orangnya sudah kabur jauh, tapi tidak apa-apa, kita kejar dengan keras. Wah, amplop merah besar, kebetulan saya butuh amplop merah besar.
Tidak menemukan rekan setimnya, kita kembali ke area tengah untuk mencari, dan ambil semua tas yang belum diambil sebelumnya. Ternyata tas yang belum kita ambil sudah diambil orang lain. Dilihat dari situ, ada 2 anjing perisai dan 1 penipu. Wow, ini harus dihukum. Hanya tersisa 1. Gelombang ini kita sengaja tidak mundur, tapi pergi ke titik bom untuk bertarung. Rekan setim sedang meledakkan titik. Pertama, kalahkan penipu di dinding. Tersisa 2 anjing perisai. Anda bahkan tidak mau melepas perisainya. Total HP dalam pertandingan ini adalah 4 juta, dan jumlah kematian adalah 1,5 juta. Apa larasnya? Larasnya adalah laras tersembunyi, larasnya adalah laras tersembunyi. Pertandingan terakhir adalah di penjara, yang lebih cocok untuk jarak tempur MK47. Kali ini kita main lagi di luar angkasa. Lewat 2 babak cukup lancar, tidak banyak ditembak, di sini saya sengaja membunuh matahari tua. Pembunuhan instan MK47 sangat tinggi, langsung saja serang. Ini memungkinkan Anda mendapatkan kepala tua. Orang di pusat kendali terlalu jauh, tidak ada artinya menyerang mereka, mari kita serang musuh hitam yang lebih dekat. Tim ini langsung naik ke dinding. Apakah mereka ingin memblokir dinding? Gelombang ini benar-benar tidak ada yang perlu dikatakan, di luar jangkauan, dan mengenai 4 orang. Tukar dengan MK47 lain, sudah lama terbunuh. Masih ada 1 lagi yang malang. Masih ada 1 lagi yang malang, di sini, sangat malang, dia berbaring di bawah rel. Tidak bagus, menara besi biru akhirnya pingsan. Cepat isi status, ada tim lain di bawah kaki. Tim ini awalnya ingin menyerang, tetapi setelah mendengar kita menyelamatkan orang, hey, mereka masuk ke bawah jembatan. Penanda drone kali ini benar-benar berbeda. Saya sama sekali tidak melihat orangnya, tetapi melalui saluran ventilasi ini, ia menandainya untuk saya. Saya mendengar badai memanggil kemampuan besar dan meniup asap, saya juga keluar dari sini. Dia langsung menyelamatkan dirinya sendiri, di tempat. Saya turun dari kanan karena tidak ada orang di sisi saya. Tidak bagus, Jenderal Lautan Emas Biru kedua kalinya. Wow, dia mati. Di sini, 2 lawan 1, langsung serang, jangan buang waktu. Dalam pertandingan ini, tidak ada pilihan. 2 orang mengambil 6 tas, dan masih harus membantu rekan 1 tim membawa perlengkapan. Ambil semua yang bisa dibawa. Terakhir, untung besar 4 juta. Nilai kematian 1-2 juta. Terakhir, mari kita buat rangkuman untuk MK47. Mainkan saja untuk bersenang-senang, mungkin akan diperkuat di versi berikutnya. Saat ini, keunggulannya dalam jangkauan kecil, tidak bisa mengalahkan AASIP, KC-16. Di luar jangkauan, itu lebih buruk. Bagi yang masih ingin memainkan modifikasi semi-standar ini, yang berpikir 762 AP murah. Saya katakan, mengapa Anda tidak memainkan AKM? Baiklah video ini sampai di sini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.